Shalom Jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bergabunglah bersama kami menyembah Tuhan di ibadah Minggu 13 September melalui YouTube channel NDC. Saudara juga dapat mendengarkan audio streaming melalui ndcministry.tv. Untuk menjaga kesehatan rohani Anda tetap prima, revive-lah setiap hari yang tersedia di seluruh platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Ibadah dan konten menarik dari youth dapat diikuti dan tersedia di YouTube channel NDC YouTube. Ibadah online NDC Youth tersedia setiap Sabtu pukul 16. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR berikut menggunakan beberapa aplikasi yang tertera di layar. Gak ngerti apa maunya pasangan karena mood lagi not okay? It's okay. Bahasa ngambek si doi membuat kamu not okay. It's okay too. Ikuti The World of Relationships, It's Okay Not to Be Okay, live pada Rabu 9 September 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat di ndcministry.tv atau di YouTube channel NDC. Jangan lupa kunjungi website tokoberkat.id dan temukan berbagai macam makanan dan minuman sehat serta produk menarik lainnya bagi Anda sekeluarga. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform media sosial NDC. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, kemudian ikuti setiap arahan dari senior pastor Josia Abdi Saputra. Terimalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, serta alamilah berkat dan sukacita dari Tuhan. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah dengan baik. Hadirat Tuhan pasti turun memberkati hidup Anda dan keluarga. Sekian NDC News. Happy Sunday and God bless you. Shalom NDC, welcome to NDC Online Service. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan bersama, amin. Come on! Woo! Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Everybody sing. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Mari lebih semangat lagi saudara, katakan bersama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Kami nyatakan dengan iman percaya Tuhan. Amin. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran. Come on everybody, raise your hand and sing it out together. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari sama
biasa Tuhan. luar biasa. Amin. Perbuatanmu Heran, dulu sekarang selamanya, Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Mari dimanapun saudara berada, kita bertepuk tangan buat Allah kita. Come on. Mari sama-sama nyatakan dengan iman. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yeah. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi katakan dengan iman. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Kami percaya hidup kami penuh dengan mujizat, sebab Engkau Allah kami yang setia. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya Tuhan. Mari saudara pujikan bersama. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya.
Bukan engkau Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kasihmu terindah selamanya, Yesus Tuhan. Berapa banyak kita rasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sampai hari ini kita ada dalam keadaan yang baik. Itu semua oleh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari buka hati kita bersama Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur. Mari sembah Tuhan dimanapun kita berada. Thank you Jesus. Bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti-Mu. Salib-Mu menyelamatkan setiap kami. Pengorbanan-Mu menebus setiap kami Tuhan. Sungguh hati kami rindu memuji-Mu lebih lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
ambil waktu sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun kita berada, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan kerinduan kita kepada Dia. Oh, Yesus Tuhan, penyelamat kami. Allah yang ku percaya, Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Yesus, di tengah kami. Salibmu itu berkuasa Tuhan, sanggup menyelamatkan, menebus setiap kami. Sungguh kami bersyukur, kami rindu memuji-Mu lebih lagi. Sama-sama pujikan. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara-saudara, dimanapun saudara berada, yang sedang mengikuti ibadah online saat ini, persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan saya percaya ketika iman kita dibangkitkan, mengingat pengorbanan Yesus, maka lawatan Tuhan pasti terjadi di tempat saudara, di rumah saudara. Hari ini ada lawatan Tuhan yang besar. Sambil kita katakan, sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita mengangkat roti kita tinggi bersama-sama dengan tangan kanan kita ke atas. Pandang kepada salib Yesus dan ingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan dan dipecah-pecahkan bagi kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu sendiri. Terima kasih Engkau menanggung semua dosa kami, tapi juga setiap penyakit kami atas tubuh-Mu. Ini sebabnya kami percaya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada yang sedang sakit saat ini, yang percaya penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, pegang tubuhmu yang sakit dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit keluar meninggalkan tubuh anak Tuhan. Kesembuhan ilahi terjadi di tengah kami.
Dan semua jemaat menerima kesembuhan. Tubuh kami sehat karena Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk, darah mengalir untuk kita. Ketika tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukan cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat darah yang tercurah. Haleluya. Mari semua jemaat dimanapun kau berada, angkat tanganmu dan mulai menyembah Tuhan. Bersyukur buat pengorbanannya. Haleluya. Haleluya. Semua sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh Bapa, kami sungguh bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Kami percaya lewat salib-Mu dan darah-Mu, dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, dan kami menerima hidup yang kekal karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat boleh dikuatkan, diajar lewat kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sudah dilawat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara dimanapun saudara berada, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Bahwa ada banyak jemaat yang menanyakan kepada saya, kapan Pak ibadah di gereja atau ibadah on-site itu akan dimulai. Rupanya ada banyak jemaat juga yang rindu dan kepingin untuk bisa beribadah di gereja. Dan itu sebabnya kemudian saya mengambil inisiatif saudara-saudara untuk mengadakan survei. Dan minggu kemarin kami sudah mengadakan survei kepada jemaat. Dan hasilnya adalah saudara-saudara 58% jemaat mau ibadah on-site dimulai pada bulan Oktober. Karena kami menanyakan kalau bulan Oktober kita mulai ibadah di gereja atau ibadah on-site apakah oke. Dan 58% menyatakan setuju. Itu sebabnya lewat kesempatan kali ini saya mau sampaikan pada saudara semua, kita ada rencana. Ya, ada rencana untuk memulai ibadah kita di gereja atau ibadah on-site pada awal bulan Oktober. Itu pun tentunya kita melihat perkembangan di lapangan nantinya. Apakah oke untuk dimulai. Dan seandainya dimulai juga dengan protokol yang ketat saudara-saudara. Sehingga ibadah yang biasanya ada 2.000 kursi mungkin hanya seperempatnya. Hanya sekitar 450 kursi. Itu pun ibadah kita tidak langsung adakan banyak. Mungkin di Central Park hanya 3 kali. Dan kemudian di Living World yang biasanya 5 kali juga hanya 2 kali. Dan dengan protokol yang ketat supaya semuanya aman, bagi jemaat semuanya aman. Jadi saya sampaikan lewat kesempatan ini supaya saudara semua mendoakan. Ya, apakah kita akan oke memulai ibadah on-site kita pada bulan Oktober, awal Oktober yang akan datang. Saudara dukung dalam doa. Baik, sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan saudara-saudara. Dan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada minggu ini saya beri judul Tears of the King
atau air mata dari sang raja. Kita akan belajar bersama-sama ketika Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Firman Tuhan menceritakan Yesus menangis. Dan kita mau belajar ada apa di dalam tangisan Yesus yang luar biasa tadi. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan yang ke-44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Saudara-saudara, dalam kisah yang baru saja kita baca, diceritakan di sini bahwa Yesus pergi ke Yerusalem. Dan tentunya Yesus pergi ke Yerusalem untuk menggenapi nubuatan bahwa Yesus akan disalibkan di sana dan akan mati di sana. Nah, seminggu sebelum peristiwa itu saudaraku, ketika Yesus telah dekat dengan kota Yerusalem, Yesus melihat kota Yerusalem itu dan menangisinya. Ya, firman Tuhan tadi berkata Yesus menangis. Dan yang menarik saudara-saudara, kalau kita mempelajari kata menangis di sini, dalam bahasa Yunaninya dari kata eklausen. Ya, eklausen. Menangis atau eklausen di sini itu bukan menangis biasa. Tetapi menangis di sini saudara-saudara artinya menangis yang disertai ratapan. Menangis disertai dengan suara yang keras dan sangat berduka. Saya bersyukur hari ini ada beberapa jemaat juga yang bersama dengan saya. Jadi di sini menangisnya itu bukan, ya ada orang bilang ya sambil diam kemudian Yesus meneteskan air mata. Tidak. Tetapi menangis atau eklausen yang disebutkan di dalam firman Tuhan tadi itu saudara-saudara adalah menangis yang disertai dengan suara yang keras. Ada duka cita yang sangat luar biasa dalam tangisan Yesus. Saudara mungkin berpikir, oh jangan-jangan Yesus menangis karena Yesus sedih. Sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebentar lagi Yesus akan disalib. Tetapi saya ingin katakan bahwa tangisan Yesus yang luar biasa itu bukan menangisi dirinya karena dia akan disalib beberapa hari yang akan datang. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, kita mau belajar bersama-sama. Apa yang membuat Yesus menangis meratap dengan suara yang sangat keras, menangis secara begitu dalam kesedihannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa alasannya Yesus menangis secara begitu sedih, secara luar biasa saudaraku. Alasan yang pertama Yesus menangis dan begitu sedih. Yang pertama, karena mereka, orang-orang Yerusalem menolak kasihnya yang begitu besar. Orang-orang di Yerusalem menolak kasih Allah, kasih Yesus yang begitu besar bagi mereka. Yesus menangis karena broken heart. Hatinya hancur melihat penolakan dari orang-orang di Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem menolak cintanya Yesus, menolak cintanya Allah, menolak kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Perhatikan Matius 23 ayat 37 saudaraku. Saya akan bacakan Matius 23 ayat 37 berkata begini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi Alkitab dengan jelas berkata berkali-kali aku rindu. Tuhan rindu mengumpulkan anak-anak. Ya, anak-anakmu sama seperti induk ayam. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
Jadi cintanya Tuhan kepada orang-orang Yerusalem itu ditolak, saudaraku. Dan tentunya saudara-saudara mungkin berpikir, oh kalau cinta ditolak, tentunya orang akan bersedih. Mungkin teman-teman di sini juga setuju ya, kalau seseorang menyatakan cintanya, lalu orang yang dia jatuh cinta sama orang itu menolak, tentunya akan sedih, betul ya? Semua kita kalau cintanya ditolak akan sedih. Dan mungkin banyak jemaat juga di rumah akan berpikir, oh Yesus menangis sedih karena cintanya ditolak. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, sebenarnya kesedihan Yesus bukan karena cintanya ditolak. Kasihnya ditolak oleh orang-orang di Yerusalem. Tetapi kesedihan Yesus yang begitu dalam, sampai Yesus menangis dengan luar biasa. Karena Yesus tahu saudara, penolakan mereka punya akibat yang luar biasa. Yesus tahu ketika orang Yerusalem menolak cintanya Tuhan, menolak kemurahan Tuhan atas hidup mereka, maka itu berdampak yang luar biasa, berdampak yang sangat mengerikan. Kehancuran Yerusalem ada di depan mata saudaraku. Dan itulah yang membuat Yesus menangis luar biasa. Seringkali kita berpikir ketika kita menolak cintanya Tuhan, menolak anugerah Tuhan, mungkin kita berpikir, biasa-biasa saja. Tapi tahukah saudara, ketika kita menolak cinta Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Bukan karena dirinya sedih, karena cintanya ditolak. Karena Yesus tahu dampaknya dalam hidup kita akan luar biasa. Dampaknya dalam hidup kita akan sangat mengerikan. Jadi ini hal yang pertama, yang kita berusaha mengerti kenapa Yesus menangisnya begitu dalam kesedihannya. Dia berteriak. Dia meratap dalam tangisannya ketika Yesus melihat Yerusalem. Dan ini alasan yang pertama. Karena Yerusalem menolak cintanya, kemurahannya Tuhan dalam hidup mereka. Dan Yesus tahu dampaknya akan sangat luar biasa. Yang kedua, alasan yang kedua saudara-saudara. Kenapa Yesus menangis dan meratap dengan teriakan, dengan suara yang keras, kesedihan begitu dalam. Alasan yang kedua, karena mereka tidak mengerti apa yang perlu bagi hidup mereka. Yesus sedih karena mereka gak mengerti apa yang paling mereka perlukan dalam hidup mereka. Perhatikan ayat 42. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Lukas 19 ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Orang-orang di Yerusalem tidak mengerti apa yang terpenting bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dan Yesus sedih. Kamu gak mengerti apa yang paling kau perlukan bagi keselamatanmu dan kesejahteraanmu. Bukankah pada hari ini banyak orang yang tidak mengerti apa yang paling kita perlukan. Mungkin saudara yang di rumah, saudara tidak mengerti apa yang paling saudara perlukan. Mungkin juga yang bersama dengan saya. Mungkin saudara berpikir, yang paling saya perlukan adalah uang. Bisnis saya harus lebih besar. Saya mesti dapat uang lebih banyak. Tapi tahukah saudara, saya membaca banyak kisah yang menyedihkan dalam berita di koran atau majalah. Orang lagi cari uang mati-matian saudaraku. Mereka tidak tahu. 3 hari kemudian mereka mati kena COVID-19. Kita mungkin berpikir yang paling penting ini adalah karir saya. Kita nggak tahu minggu depan kita udah mati. Yang paling kita perlukan saat ini apa? Cari Tuhan. Bertobat. Lebih dekat sama Tuhan. Seringkali kita nggak mengerti apa yang paling perlu bagi kesejahteraan kita dan keselamatan kita. Dan ini yang terjadi bagi orang Yerusalem. Sehingga Yesus bilang, Yerusalem kok nggak mengerti. Apa yang perlu, yang paling kau perlukan untuk damai sejahteramu. Saudara-saudara, menurut seorang hamba Tuhan namanya John Piper, dia bilang begini. Yang dimaksud dengan apa yang perlu untuk damai sejahteramu adalah frase yang sama yang terdapat dalam Lukas 14 ayat 32. Ini frasenya sama dengan Lukas 14 ayat 32. Yang diterjemahkan dalam Lukas 14 ayat 32 itu syarat-syarat perdamaian atau term of peace. Coba kita lihat ya. Lukas 14 ayat 31 dan 32. Ini ada frase yang sama. Saya bacakan.
Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, perhatikan, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Garis bawahi, syarat-syarat perdamaian. Itu sama dengan apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Jadi saudara-saudara, gambaran yang harus kita pikirkan ketika Yesus mendekati Yerusalem adalah untuk yang terakhir kalinya Yesus sebagai raja yang datang ke kota yang memberontak. Yerusalem, kota yang memberontak. Memberontak terhadap raja yang akan datang. Yesus datang. Dan Yerusalem adalah penduduknya yang memberontak. Sarang perlawanan terhadap otoritas dari raja yang sah. Yesus datang ke situ sebagai raja. Raja ingin berdamai. Yesus datang. Raja ingin berdamai. Tapi hanya dengan persyaratan yang dia berikan. Yesus datang untuk menawarkan perdamaian, tapi mereka nggak ngerti. Jadi ketika Yesus mengatakan Yerusalem tidak mengetahui syarat-syarat perdamaian, bukan berarti Yesus tidak pernah memberitahu kepada mereka. Sebelumnya Yesus telah berseru, coba lihat ayat 34. Lukas 13 ayat 34. Jadi syarat-syarat perdamaian itu sudah diutarakan sebelum-sebelumnya. Saya bacakan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi sebetulnya sebelum Yesus datang ke Yerusalem untuk membawa perdamaian, Allah sudah mengutus ke Yerusalem. Allah mengutus nabi-nabi, tapi nabi-nabinya dibunuh. Utusan-utusannya dilempari batu dan dibunuh. Dan yang terakhir Yesus datang ke Yerusalem untuk membawa syarat-syarat perdamaian. Tapi mereka nggak mengerti, mereka juga menolak saudara-saudara. Dan ini yang dikatakan mereka tidak mengerti apa yang perlu bagi keselamatan mereka. Hari ini saudara yang sedang mengikuti ibadah online, tahukah apa yang paling perlu bagi damai sejahteramu? Yang perlu bagi keselamatanmu? Mungkin bukan uang yang lebih banyak. Bukan bisnismu yang lebih besar. Engkau perlu untuk bertobat. Kita perlu untuk datang pada Tuhan. Ada syarat-syarat perdamaian yang perlu kita lakukan. Supaya ada perdamaian. Dan kita menerima keselamatan, perdamaian, dan anugerah dari Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa. Jangan sampai Yesus menangis. Karena kita tidak mengerti apa yang paling perlu bagi keselamatan kita. Bagi kesejahteraan kita. Sekali lagi, mungkin itu bukan uang. Bukan bisnis yang lebih besar. Bukan apa yang kau sedang cari habis-habisan setiap hari. Tapi yang perlu untuk syarat perdamaian dan keselamatan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita lebih dekat. Kita bertobat dari hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Ini alasan kedua mengapa Yesus menangis dengan kesedihan yang begitu dalam. Alasan yang ketiga, yang terakhir. Mengapa Yesus menangis dan meratap dengan kesedihan begitu dalam ketika melihat Yerusalem? Karena mereka tidak tahu saat Allah melawat mereka. Saya ulang sekali lagi. Kenapa Yesus begitu sedih melihat Yerusalem? Karena mereka tidak tahu saat Allah melawat mereka. Saudara-saudara, dalam hidup kita itu ada yang namanya kairos. Waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini penting sekali ketika Tuhan melawat kita, ada kairos dalam hidup kita. Kita harus tahu. Nah sebenarnya pada waktu Yesus datang ke Yerusalem itu adalah saat Tuhan melawat mereka. Itu kairos mereka. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi mereka nggak tahu. Dan kesempatan itu lewat. Perhatikan Lukas 19 ayat 43 sampai 44. Lukas 19 ayat 43 sampai 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu
Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat, perhatikan, saat bila mana Allah melawat engkau. Ayat ini ayat yang menyedihkan karena ini nubuatan tentang kehancuran Yerusalem. Bahkan dikatakan Yerusalem akan dikepung, dihancurkan, rata dengan tanah. Bahkan tidak ada satu batu yang akan menumpuk pada batu yang lain. Semuanya rata. Satu nubuatan yang menyedihkan bahwa Yerusalem akan hancur. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, lawatan Allah atau kunjungan Allah itu membawa keselamatan, bisa membawa keselamatan, salvation. Tapi juga membawa judgment atau penghakiman. Dalam bagian ini sebenarnya Allah melawat orang Yerusalem melalui kedatangan Yesus untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan kehancuran. Namun mereka menolak. Sehingga hukuman atas Yerusalem tidak terhindarkan. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi saudara-saudara, nubuatan kehancuran Yerusalem itu digenapi 40 tahun kemudian. Jadi kalau waktu nubuatan ini dikeluarkan tahun 30, 40 tahun kemudian itu tahun 70. Dan kita tahu dalam sejarah tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Mengepung dan menghancurkan Yerusalem. Jadi tahun 70 Masehi nubuatan Yesus tentang kehancuran Yerusalem itu digenapi. Dan kalau saudara suka sejarah, saudara boleh itu baca bukunya seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Dalam bukunya Flavius Josephus menceritakan bahwa tahun 70 Jenderal Titus menyerang Yerusalem dan Yerusalem dihancurkan. Dan saudara tahu bait Allah di Yerusalem itu dibakar. Saudara tahu dinding-dinding bait Allah itu terbuat dari emas, lapis emas saudara. Lapis emas. Jadi ketika bait Allah itu dibakar oleh Jenderal Titus saudaraku, itu emasnya meleleh. Wow, ini emas semua saudaraku. Hari ini emas harganya mahal saudara. Waktu bait Allah dibakar, emasnya meleleh, itu merembes masuk ke sela-sela batu-batu. Saudara tahu apa yang terjadi? Oleh orang-orang itu setiap batu itu dicongkel, emasnya dikeruk saudara. Batu-batu yang dicongkel lagi, emasnya dikeruk. Dicongkel lagi dikeruk. Apa yang terjadi? Nubuatan Yesus digenapi sampai titik komanya. Tidak ada satu batu pun yang numpuk pada batu yang lain. Semuanya rata dengan tanah. Yesus menangis karena Yesus tahu. Ketika mereka melewatkan lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Maka kehancuran terjadi dalam hidup mereka saudara-saudara. Dan itu digenapi nubuatan itu. Yerusalem dihancurkan. Tema besar kita bulan September ini adalah time for a change. Ini adalah waktunya untuk sebuah perubahan. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara anggap itu kebetulan. Tidak kebetulan saudara. Mungkin ini lawatan Tuhan buat saudara. Lawatan Tuhan buat kita. Untuk kita membuat sebuah perubahan. Kondisi sekarang ini gak kebetulan. Seluruh dunia ngalamin pandemi COVID-19. Ini ada sesuatu yang Tuhan maksudkan. Saya tidak tahu kondisi saudara. Tapi ini adalah waktunya untuk kita membuat sebuah perubahan. Allah sedang melawat umatnya. Allah sedang melawat saudara lewat ibadah online saat ini. Untuk mendengar firman Tuhan. Dan ketika lawatan Tuhan kita abaikan, waktu itu berlalu. Saya ingat yang namanya kesempatan saudaraku. Saya pernah ngobrol sama seorang pengusaha besar. Dia bilang gini, Pak Yosia, orang itu punya kesempatan besar dalam hidupnya. Itu cuma 2 atau 3 kali. Yang lain itu kesempatan dan belokan-belokan kecil. Belokan-belokan besar dalam hidup kita yang merubah hidup kita secara total. Itu mungkin hanya 2-3 kali. Belokan tajam. Yang akan merubah masa depan kita. Sampai sekarang saya masih ingat. Itu sebabnya dia bilang, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Demikian juga dengan lawatan Allah, itu kesempatan. Kesempatan bagi Yerusalem, lawatan Allah diabaikan. Yang terjadi apa? Kehancuran. Hari ini ketika Tuhan berbicara kepada saudara untuk kita bertobat, untuk kita meninggalkan hal yang tidak baik. Itu adalah kesempatan. Inilah waktunya untuk sebuah perubahan dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak mempergunakannya, waktu itu akan berlalu. Saya pernah membaca satu kisah sedih. Seorang penginjil besar yang saya percaya saudara semua tahu, sudah dipanggil Tuhan, namanya Billy Graham. Billy Graham
satu hari datang kepada seorang artis bintang film yang paling top waktu itu. Namanya Marilyn Monroe. Seringkali disingkat MM. Seringkali orang mempresetkannya dengan 2M di tangan kita. Kalau saudara lihat ada M. Ini sebetulnya MM ini singkatan Memento Mori. Memento Mori artinya satu hari setiap kita pasti mati. Mau kaya, mau cantik, mau ganteng, mau pintar, mau bodoh. Semua kita pasti mati. Begitu terkenalnya Marilyn Monroe, disingkat juga MM. Ya, Memento Mori, Marilyn Monroe. Bintang film yang hebat. Billy Graham datang waktu dia dalam kondisi sakit. Dan Billy Graham hanya mengucapkan, ini kesempatanmu Marilyn untuk terima Yesus dan bertobat. Datanglah pada Tuhan. Dan dalam kisah itu diceritakan Marilyn Monroe memandang Billy Graham dan ketawa, saudaraku. You penginjil ngomong apa sama saya? Dia melewatkan kesempatan lawatan Allah yang datang lewat Billy Graham. Dia tidak bertobat. Dan kita tahu kisah akhir Marilyn Monroe. Kematiannya yang menyedihkan tanpa datang pada Tuhan. Hari ini kita menganggap mungkin, oh dengar khotbah ini biasa, minggu depan saya bisa dengar lagi. Jangan salah saudaraku. Kadang-kadang seperti Yerusalem, ini lawatan Allah. Yang datang dalam hidup kita. Dan mungkin gak pernah kembali. Tapi ini adalah time for a change dalam hidup kita. Satu waktu di mana kita harus mengambil perubahan, pertobatan dalam hidup kita. Hari ini datanglah pada Tuhan. Yesus menangis. Menangisi Yerusalem karena apa? Karena menyia-nyiakan. Mereka nggak tahu lawatan Allah yang datang pada mereka telah disia-siakan. Saya ingin tutup firman Tuhan pada hari ini dengan satu ayat dari Roma pasal 2 ayat 4 sampai yang kelima. Roma pasal 2 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saya tidak ingin kita menyia-nyiakan kemurahan hati Allah, kesabaran hati Allah. Inilah waktunya. Lawatan Allah dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti ibadah online. Hari ini, minggu ini, saat ini, lawatan Allah dalam hidup kita. Jangan biarkan Yesus menangis dengan sedih. Karena kita tidak tahu Allah sedang melawat kita. Mari kita bikin perubahan. Yang jauh dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Yang hidupnya gak karu-karuan, kembali pada Tuhan. Ada sesuatu yang sudah merubah menjadi lebih baik, lakukanlah. Inilah waktu perubahan itu. Lakukan, karena ini lawatan Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita, saya ngajak kita semua bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Juga setiap kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya mau berdoa. Supaya hari ini keselamatan terjadi dalam setiap hidup kita. Dalam setiap rumah saudara ada lawatan Tuhan. Jangan biarkan Yesus menangis dan berteriak dengan sedih. Dan Yesus berkata, aku rindu untuk engkau datang kepadaku. Aku rindu engkau bertobat. Aku rindu satu perubahan dalam hidupmu. Tapi engkau tidak tahu ketika aku melawat engkau. Mari kita pejamkan mata, angkat tangan saudara di mana saudara berada. Bapa, kami angkat tangan hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Saat-saat seperti hari ini di mana dunia sedang berubah dalam segala aspek kehidupan. Kami tahu satu hal. Tuhan tetap bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan bekerja dan melawat kami dalam kondisi kami yang mungkin sedang mengalami sesuatu yang ekstrim hari-hari ini. Kami percaya Engkau sedang melawat setiap kami. Kami tidak menganggap remeh kemurahan hati Tuhan, kesabaran Tuhan. Tapi kami mau menerima lawatan Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu hari ini. Tuhan, doa hamba-Mu, rubah hidup kami. Ubah hidup jemaat kami. Menjadi jemaat yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami tidak hanya berdoa untuk perbaikan ekonominya. Untuk keluar dari COVID-19. Tapi hari kami berdoa biar Indonesia mendengar suara Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia boleh mengalami jamahan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawatlah Indonesia.
Selamatkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Biar kami tidak menyia-nyiakan waktu lawatan Tuhan. Tapi kami mau berubah. Kami mau bertobat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada akhirnya, kalau ada jemaat yang ada beban khusus, doa khusus, angkat tanganmu saat ini, arahkan ke layar televisi saudara. Kedangkan tangan saudara, saya berdoa untuk setiap kebutuhan saudara Bapa. Hamba-Mu mau berdoa juga untuk setiap jemaat yang sedang mengangkat tangan. Mungkin ada yang susah, putus asa, punya banyak masalah, tidak melihat jalan keluar. Oh Tuhan, apapun pergumulan kami, hamba-Mu berdoa, tolonglah setiap umat-Mu yang sedang mengangkat tangan, pegang tangan mereka. Berikan pertolongan, berkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah ekonomi Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Kalau ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, apapun juga yang sedang mengangkat tangan saat ini, jamah kami, tolong umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan pada akhirnya kami bersama-sama membuka hati dan mengangkat tangan dan menerima bersama anugerah dan berkat yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.